Makasih, Bu. Kita mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, katanya kemarin mau cerita ke saya. Gimana nih, Pak? Ada cerita apa? Waalaikumsalam. Iya, Pak. Kemarin saya kan habis disupervisi oleh pengawas. Setelah disupervisi, saya kena teguran dari pengawas. Kenapa saya mengajar tidak menggunakan buku teks? Padahal kan saya sudah mengajar tentang pengamatan lingkungan di sekolah. Lalu pengawas melaporkan langsung ke kepala sekolah, sehingga saya tegur langsung oleh kepala sekolah. Nah, begitu. Mungkin ada punya solusi nggak Pak problem saya? Oh, gitu ya, Pak. Berarti kan Bapak sudah punya potensi yang luar biasa untuk bisa mengajar tanpa menggunakan buku teks. Bapak dapat memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai acuan lainnya. Apakah Bapak kemarin saat mengajar sudah mengacu kurikulum, Pak? Sudah Pak, sesuai banget. Saya menggunakan lingkungan sekolah, tapi ya pengawas bilang kenapa kok tidak pakai buku teks gitu. Padahal saya menggunakan kompetensi dasar mengacu pada kurikulum. Tetapi ya pengawasnya tetap mau, ya tidak mau, tetap harus pakai buku teks. Jadi solusi gimana ya Pak? Oh, sebelumnya dari diskusi kita hari ini, kita kita cari solusi sama-sama ya, Pak. Kalau harapan atau Bapak maunya gimana? Saya sih inginnya punya solusi untuk menjelaskan pada kepala sekolah kalau cara mengajar saya ini sudah tepat, sudah benar. Hanya memang saya menggunakan beberapa media di luar buku teks karena anak-anak terkadang bosan kalau pakai buku teks terus begitu. Sehingga saya memodifikasi dengan mengajar. Cara mengajar saya kadang menggunakan nonton video, kemudian kadang mengamati lingkungan. Ya alhamdulillah sih anak-anak jadi lebih antusias belajarnya. Jadi gimana Pak cara menjelaskan kepala sekolah? Oh, gitu ya, Pak. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mempersiapkan bahan ajar untuk ke siswa-siswa Bapak? Sudah mantap Pak sebenarnya mulai dari perangkat pembelajaran yaitu RPP, media, dan saat itu saya sedang menggunakan PowerPoint, lalu saya meminta anak-anak untuk mengamati lingkungan sekolah. Ya, tapi saat itu tidak menggunakan buku teks. Oh, iya, iya, iya. Padahal sudah bagus ya, Pak, memanfaatkan lingkungan sekolah dan juga potensi Bapak juga. Oh iya nih Pak, ketika Bapak mengajar menggunakan buku teks, apakah ada kendala atau gimana tuh Pak? Ya, alhamdulillah sih nggak ada Pak. Bahkan malam sebelumnya saya sudah mempersiapkan perangkat-perangkat semuanya dari mulai acuan pembelajaran dan juga membuat media pembelajaran untuk siswa saya sajikan dalam bentuk ya PowerPoint supaya menarik perhatian siswa saya, Pak. Wah itu dulu sangat luar biasa loh Pak, subhanallah. Lalu gimana dengan hasil belajar siswa Pak? Ya, alhamdulillah bahkan anak-anak itu juga lebih semangat, termotivasi karena setelah mengamati lingkungan di sekolah, anak secara berkelompok saya minta untuk menuliskan apa yang hasil temuan mereka dan menceritakan ke kelompok lainnya. Oke, itu sudah sangat bagus ya. Jadi sebetulnya hasil anak-anak sudah ada peningkatan Pak, dan perasaan anak-anak itu juga senang ya. Iya Pak, mereka amat sangat senang dengan praktek langsung seperti itu. Dan secara tidak langsung kompetensi sosial emosional mereka juga berkembang dari pembelajaran seperti itu, Pak. Kemudian kapan nih Bapak mau menyampaikannya ke kepala sekolah? Ya, nanti mungkin saya akan datang ke kepala sekolah, lalu saya menjelaskan
dalam model pembelajaran saya sudah menyiapkan mulai dari RPP, media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan sepertinya saat itu ya pengawas belum melihat RPP saya, Pak. Jadi sebetulnya apa yang saya lakukan itu tidak menyimpang dari kurikulum. Ya hanya saja saya mengembangkan metode mengajar saya dan ide saya sendiri. Itu sudah bagus kok, Pak. Nanti coba Bapak jelaskan alur atau tahapan tersebut kepada kepala sekolah. Kira-kira kapan nih Pak mau menghadap ke kepala sekolah? Ya insya Allah secepatnya, Pak. Ya, bagus Pak. Jadi Bapak udah tahu ya mana yang harus Bapak lakukan sekarang. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik Pak. Pertama ya nanti saya akan menghadap kepala sekolah, kepala kurikulum dulu, lalu bersama-sama dengan kepala sekolah menyampaikan cara mengajar saya kemarin, itu menghadap kepala sekolah, menyampaikan cara mengajar dan juga hasil belajar nanti. Oke. Iya Pak, nanti jangan lupa untuk melampirkan hasil belajar anak Bapak nih sebagai dukungan kalau pembelajaran yang sumber belajar tadi itu dapat meningkatkan pembelajaran atau capaian pembelajaran anak. Baik Pak, saya akan mempersiapkan semuanya. Terima kasih ya Pak sudah mengingatkan saya. Iya Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan permasalahannya. Lalu komitmen apa nih yang Bapak buat dan rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya insya Allah jadi gini Pak, saya hanya ingin ya, dukungan dari rekan sejawat, sekaligus saya ingin mengklarifikasi masalah ini supaya tidak ada miscommunication dan saya juga butuh motivasi kalau apa yang sudah saya lakukan tidak melanggar kurikulum sehingga nantinya kepala sekolah juga bisa menjelaskan kepada pengawas. Mantap Pak, semangat ya. Mudah-mudahan kepala sekolah juga bisa memahami kalau apa yang Bapak lakukan itu sebetulnya udah sangat baik kok untuk meningkatkan hasil belajar anak juga. Nanti kalau sudah mengobrol dengan kepala sekolah, kabari saya lagi ya Pak. Harapan saya sih semoga nanti hasilnya baik dan nggak ada kegalauan lagi nih di hati Bapak juga. Baik, jazakallah ya Pak, sudah menerima surhatan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi buat saya. Terima kasih Amin. Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ya, langsung Ibu komentarnya. Bu, Terima kasih sudah bisa mendengarkan suara. Bisa Ibu. terdengar Ibu. Oke, baik. Baik, Pak Ali sebagai coach, kemudian Pak Habib sebagai coachnya. Baik, saya akan memberikan komentar untuk tujuan sudah tercapai karena pada awal pembicaraan sudah disampaikan tujuan apa yang akan didiskusikan. Kemudian untuk identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach dapat menggali potensi dirinya. Jadi dia dapat menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian untuk rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan, umpan balik, sehingga coach berencana ingin menghadap kurikulum terlebih dahulu, kemudian baru setelah menghadap kurikulum, kemudian menghadap ke kepala sekolah. Untuk tanggung jawab, dari umpan balik dan pertanyaan-pertanyaan yang coach sudah sampaikan, sehingga coach sudah dapat membuat komitmen untuk mengklarifikasi cara mengajarnya, kemudian dia sudah menggunakan perangkat mengajar yang benar, juga dia ingin menyampaikan bahwa perkembangan murid serta pencapaian murid-murid itu sangat bagus. Nah, itu saja komentar dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Yuli. Baik, Ya, selanjutnya. baik. Menurut saya dari coaching model
model Tirta yang telah dilakukan, di sini Koci sudah dapat menyampaikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan jelas berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Lalu juga pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh coach ini juga mampu membuat coach untuk merespon untuk menemukan identifikasi di sana, dan tidak hanya identifikasi tapi juga dapat membentuk sebuah rencana aksi di mana dari pertanyaan-pertanyaan tersebut coach dapat mengambil keputusan secara mandiri. Dan selanjutnya coach juga mampu membuat sebuah tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu juga menjadikan sebuah komitmen dari model coaching Tirta yang dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu.